warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Ayuning Budiati, SIP MPPM, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan rekan-rekan kelas 2B. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Arlaida Nurhalizat Dalubis, dengan NIM 666120031. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai organisasi publik, yaitu BPJS Kesehatan, dalam sistem informasi manajemennya, dan video ini dibuat untuk pemenuhan nilai UTS semester genap pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, ada pengertian dari organisasi publik. Menurut Stephen P. Robinson, organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Adapun yang akan dibahas hari ini adalah yang pertama deskripsi, yaitu tentang BPJS, apa itu BPJS, kemudian Business Process Reengineering dari BPJS atau BPR BPJS, yang kemudian ada sistem dari BPJS, dan yang terakhir ada CBIS atau Computer Based Information System dari BPJS. Yang pertama ada deskripsi. Apa itu BPJS? BPJS kependekan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan yang dahulunya namanya adalah Jamsostek merupakan program pemerintah dalam Kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pasal 9 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, di mana BPJS bertugas untuk melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta, memungut atau mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Kemudian ada BPR, Business Process Reengineering dari BPJS sendiri. Sebelumnya ada pengertian BPR menurut Hammer dan Champi tahun 1993 mengatakan bahwa BPR adalah pemikiran ulang yang mendasar dan rancangan ulang yang radikal dari suatu proses bisnis untuk mencapai perbaikan yang dramatis dengan mengukur kinerja melalui elemen-elemen biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Definisi BPR menekankan pada perancangan ulang suatu proses bisnis yang menantang praktik yang tengah berjalan dan bertujuan menghasilkan perbaikan atau peningkatan kinerja dalam proses bisnis yang signifikan. Yang pertama adalah di mana BPJS mengedepankan yaitu aplikasi mobile JKN atau aplikasi JKN yang di mana aplikasi ini memberikan informasi fasilitas kesehatan, melakukan pendaftaran online untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau Faskes 1 maupun rujukan, lalu juga memberikan informasi ketersediaan tempat tidur rawat inap di rumah sakit, kemudian informasi jadwal operasi, jenis obat yang ditanggung, konsultasi kesehatan, serta fitur-fitur lainnya yang bermanfaat bagi peserta JKN KIS. Kebetulan, saya juga punya aplikasinya, dan aplikasi ini menurut saya sangat bermanfaat untuk pengguna BPJS maupun JKN KIS. Dan aplikasi ini bisa di-download melalui Google Play Store ataupun Apple Store. Lalu yang kedua, BPR dalam administrasi BPJS. Yang pertama ada V-Claim, yaitu adalah virtual claim, yang dimana dikembangkan untuk menangani proses pembuatan surat eligibilitas, peserta dan penagihan klaim yang dilakukan oleh user rumah sakit. Lalu kemudian yang kedua ada DEFRADA atau digitalisasi audit claim, yang dimana sistem ini menggunakan teknologi informasi yang dapat mencegah, mengidentifikasi, dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan. Lalu yang ketiga ada VEDICA,
yang dimana proses verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh rumah sakit menggunakan aplikasi verifikasi digital yang dilakukan oleh kantor cabang atau kantor kabupaten kota BPJS Kesehatan dalam tujuan meningkatkan kepuasan fasilitas dan pelayanan kesehatan terhadap proses administrasi klaim BPJS Kesehatan dan simplifikasi proses klaim pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Lalu yang terakhir ada e-klaim primer. E-klaim primer ini adalah proses penyederhanaan pengajuan klaim non-kapitasi oleh FKTP atau Vaskes pertama yang bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan klaim dan dokumentasi data digital atas pelayanan non-kapitasi, juga mempercepat proses verifikasi, memastikan pembayaran pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan akuntabilitas. Lalu yang ketiga ada sistem, di mana kita ketahui bahwa elemen sistem dalam sistem informasi manajemen itu ada 4, input, proses, output, dan feedback. Dan pada BPJS, inputnya adalah yang pertama adalah regulasi, yaitu adalah ketentuan dasar hukum maupun peraturan-peraturan yang menjadi fondasi dari BPJS. Lalu yang kedua ada fasilitas kesehatan, yang ketiga ada tenaga kesehatan. Lalu kemudian ada proses, yang dimana prosesnya sungguh banyak, dan diantaranya ada penginputan dan verifikasi data, lalu pembiayaan pelaksanaan dan pelayanan. Lalu yang ketiga ada kerjasama antara pemerintah, BPJS, dan rumah sakit. Lalu yang keempat ada pengauditan data dan berkas. Lalu yang kelima ada pengupgradean sistem. Lalu menghasilkan output, yaitu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau kepada masyarakat. Kemudian, adanya feedback, yang dimana masyarakat atau pengguna BPJS dapat memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan BPJS maupun JKN KIS. Kemudian yang terakhir ada Computer Based Information System dari BPJS, di mana komponennya ada 5, yaitu hardware, software, brainware, jaringan, dan database. Yang pertama ada hardware, yang dibutuhkan antara lain yaitu komputer, laptop, printer, scanner, memori, flash disk, dan hard disk. Lalu kemudian ada software, yaitu Microsoft. Ya, kemudian ada aplikasi JKN, mobile JKN. Yang ketiga ada website dari BPJS. Lalu yang ketiga ada brainware, yang mengatur atau mengolah hardware dan software ini adalah teknisi, operator, dan admin yang bertanggung jawab. Lalu kemudian jaringan ada 2 yang dipakai, yaitu jaringan LAN di dalam rumah sakit untuk memproses data dan verifikasi data juga. Dan yang kedua ada jaringan WAN, yang dimana untuk menghubungkan antara rumah sakit, BPJS cabang atau daerah dengan BPJS pusat untuk mensinkronisasi data. Lalu kemudian yang terakhir ada database. Sungguh banyak database yang digunakan dalam sistem BPJS, namun antara lain ada 4, daftar tenaga kesehatan, daftar rumah sakit, data keuangan, dan data fasilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.